Polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR masih terus memanas setelah publik mempertanyakan sikap Dewan Juri yang belum meminta maaf secara langsung. Kontroversi bermula saat jawaban Josepa Alexandra atau Ocha dari SMAN 1 Pontianak dianggap salah, sementara jawaban serupa dari tim lain justru mendapat poin. Kejadian itu viral dan memicu hujatan besar terhadap juri. Namun di tengah tekanan netizen yang budiman, pihak MPR menegaskan bahwa permintaan maaf sudah disampaikan secara kelembagaan melalui pimpinan dan Sekretariat Jenderal MPR sebelumnya. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut permintaan maaf lembaga otomatis mewakili seluruh penyelenggara termasuk Dewan Juri. Penjelasan serupa juga disampaikan Sekjen MPR Siti Fauziah yang menegaskan juri merupakan bagian dari kesekretariatan sehingga tidak perlu meminta maaf secara personal. Berbeda dengan juri, Shindy Lutfiana memilih menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosial. Setelah polemik viral, Shindy mengaku kehilangan sejumlah pekerjaan akibat hujatan netizen yang berbakti dan pemutusan kerjasama dari beberapa pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Jadi ternyata guru pendamping itu udah mau protes ya, tapi lagi-lagi dari si duta artikulasi ini, dia defense duluan teman-teman. Dia nggak mau dikritik, anti kritik, pokoknya juri itu harus benar, nggak bisa salah. Jadi keputusan udah final, nggak bisa diubah-ubah. Nah itulah letak salahnya ya. Jadi juri cerdas cermat kok nggak cermat. Gimana sekarang, malu nggak dirujak se-Indonesia? Manis, pedes. Kebiasaan nyepelin orang sih, makanya gini, kaget ya, diserang orang-orang jujur, kebiasaan sih, lingkungannya fake. Lagian MC udah tahu salah malah dibela. Bela tuh yang boleh cuma satu. Apa tuh? Laudia Cynthia Bella. Buat adiknya tetap semangat, lo keren, lo berani, lo bernyali, gue doain lo sukses. Asal nggak ketemu juri yang kemarin. Ujung-ujungnya gitu mulu, nanti klarifikasi, saya mohon maaf, saya manusia gini-gini, halah gitu mulu, bosen. Cabut dulu, mau ikut cerdas cermat, nanti dicurangin gaya. Lagi rame jadi perbincangan publik sosok perempuan satu ini, ya Indri Wahyuni, seorang juri di LCC yang viral beberapa waktu yang lalu. Lomba cerdas cermat yang menuai kritikan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena alasannya artikulasi tidak benar. Ada-ada aja ini rang-rang sawah kalau ngebacot. Artikulasi yang disalah-salahkan padahal kita di sini yang nonton masyarakat mendengar sangat jelas betul apa yang disampaikan oleh peserta grup C tersebut. Dia katakan artikulasi tidak benar. Yang salah ini bukan artikulasinya, tapi kuping lu yang nggak benar. Indri, makanya tuh kuping lu masukin air tajin dah tuh sebelum acara, biar terang benderang, jangan pengeng, jangan budak, ame otak tuh. Lu siram pakai 7 kembang. Biar apa? Biar segar, biar terbuka. Apa kabar Indri Wahyuni, si duta artikulasi, teman-teman? Dengar-dengar dia membawa satu wawa ya, yang isinya itu semacam mengatakan bahwa apapun yang dikatakan netizen, mau itu umpatan, mau itu perujakan, mau itu apapun namanya, itu tidak ngaruh bagi dia. Dia santai aja, hidupnya tetap enak. Jadi kalian tuh nggak ada artinya bagi dia. Sementara MC-nya sudah meminta maaf dan juga sudah kehilangan banyak pekerjaan dan risiko dari kata-katanya yang cukup menyakitkan. Itu cuma perasaan adik-adik saja. Sementara si Indri Wahyuni ini teman-temannya menjadi sasaran kita gara-gara omongannya nyelekit. Saya sudah peringatkan ya, artikulasimu ya,
justru tidak mendapatkan apa-apa, dan dia tidak diharuskan untuk meminta maaf secara pribadi karena permintaan maafnya sudah diwakili oleh MPR melalui Ahmad Muzani. Jadi tidak perlu katanya minta maaf. Tapi saya yakin netizen tidak akan pernah berhenti untuk bergerak sebelum dia meminta maaf secara pribadi. Teruskan teman-teman. Dan ada satu sih yang menurut saya seperti sebuah anti klimaks, karena ada satu orang yang berhasil membuat kasus ini menjadi nggak berarti apa-apa bagi saya lagi, yaitu si Josepa yang berbicara dari kelompok C kemarin yang disalahkan jawabannya oleh Dewan Juri itu ternyata diundang oleh Wakil Presiden Gibran ke Istana Wakil Presiden, dan bagi dia itu adalah sebuah pencapaian karena dia diundang ke Istana Wakil Presiden oleh Wakil Presiden, dan bagi dia itu sudah sebuah kebanggaan. Mungkin karena dia anak-anak kali ya, belum paham apa-apa. Mungkin dia, ya udahlah, terbang ke Jakarta, ketemu dengan pejabat, masuk ke Istana Wakil Presiden. Jadi bisa dikatakan bahwa Gibran mengundang Josepa untuk datang ke Istana Wakil Presiden ini adalah sebuah langkah untuk menghentikan saya untuk mendukung atau mempedulikan kasus ini. Karena bagi saya, setelah Josepa mengatakan bahwa dia bangga dan merasa tersanjung setelah diundang oleh Gibran, bagi saya itu adalah sebuah langkah untuk membuat saya kehilangan minat. Karena siapa yang berminat dengan Gibran, bangga dengan Gibran, bagi saya itu adalah sebuah titik akhir bagi saya untuk peduli dengan dia lagi. Teman-teman, enggak kan? Pasti ada yang bilang lagi, kenapa sih lu busuk hati banget sama Gibran? Gibran itu baik. Mbak, serah. Ini adalah skor akhir dari lomba cerdas cermat 4 pilar yang sedang viral itu, di mana juara satunya dari regu B dengan total poin 90 dan juara duanya dari regu C dengan total poin 70. Sekarang kita coba simulasikan gimana jika soal yang viral itu disahkan atau dianggap benar oleh Dewan Juri. Apa yang akan terjadi kira-kira? Pertama kita mulai dari peraturan skornya dulu. Aturan skornya adalah jika benar maka akan mendapatkan 10 poin, tapi jika salah akan dikurangi 5 poin. Nah, di soal yang viral itu, yang seharusnya dijawab benar oleh regu C, ternyata poinnya diberikan kepada regu B yang menjawab setelahnya. Maka kita anggap regu B tidak berhak untuk mendapatkan 10 poin. Kita kurangi dari sini, kita kurangi 10, jadinya berapa? 80 poin. Sekarang, karena regu C seharusnya tidak menjawab salah, jadi dia tidak berhak untuk mendapatkan pengurangan 5 poin. Jadi kita kembalikan 5 poinnya. Kita tambahkan 5 di sini, jadinya berapa? 75 poin. Apakah selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Karena regu C menjawab benar, maka dia berhak untuk mendapatkan poin tambahan sebanyak 10 poin. Kita tambahkan 10 di sini. Jadi skor akhirnya adalah 85 poin. Sekarang kita lihat perbandingannya. 90 poin dari regu B dan 70 poin dari regu C adalah poin akhir berdasarkan keputusan Dewan Juri yang sangat cermat, teliti, dan juga artikulasi yang jelas. Sedangkan 80 poin untuk regu B dan 85 poin untuk regu C jika poin tersebut diberikan kepada yang seharusnya atau yang berhak, yaitu regu C. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para peserta cerdas cermat, guru pendamping, panitia, warga Juventus, dan warga dunia lainnya. Pada kesempatan ini saya mewakili Dewan Juri ingin menyampaikan permintaan maaf yang sekecil-kecilnya atas, mohon maaf lupa ngisi token. Kami menyadari telah terjadi kekeliruan, jawaban yang seharusnya benar kami anggap salah, yang kami anggap pacar ternyata cuma temen. Jadi bukan karena kesalahan artikulasi atau artinya kurang uang dan relasi, bukan, itu kami udah banyak. Justru kesalahan terbesar kami adalah udah tahu kami salah tapi ngotot. Udah tahu cuma temen tapi rela antar jemput. Jujur selama ini memang kami kurang memperhatikan suara-suara. Kami beranggapan suara rakyat aja jarang kami dengarkan, apalagi cuma suara siswa. Tapi bukan tanpa alasan, di tengah dunia yang gonjang-ganjing ini kami sedang fokus mendengarkan suara perut sendiri.
Terima kasih untuk kritik dan kreteknya. Kami akan berusaha terus memperbaiki komunikasi dan berkomitmen untuk rutin ke dokter Madura atau dokter THT. Sekali lagi, kami mohon maaf. Semangat untuk adik-adik yang kami zolimi. Semoga ini cara Tuhan mengangkat derajat kalian. Semoga ini jadi pelajaran berharga buat kami dan khususnya buat negara untuk tidak buang-buang anggaran kepada orang yang tidak kompeten. Terima kasih.